Kata Imam Ahmad begini, Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam. Jadi ini Imam Ahmad bercerita kepada kita, ada wahyu dari Allah kepada Nabi Isa. Isinya bagus, makanya malam ini saya tampilkan. Apa isinya wahyu? Jika engkau seorang diri, jagalah hatimu. Jika engkau bersama orang, jagalah lisanmu. Jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Dan jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Itu akan memberikanmu keselamatan. Jadi, jalan untuk selamat itu ada 4. Yang pertama, kalau pas kita sendirian, mari kita menjaga hati. Kadang-kadang kalau kita sendiri itu kan merasa bebas, tidak ada yang mengawasi. Terus kita melakukan hal-hal yang negatif dalam tanda petik, karena merasa aman. Mungkin entahlah, teman-teman ngerti sendiri, kadang-kadang kalau kita pas los sendirian itu kan merasa alah, tidak ada yang lihat saja. Terus kita melakukan apapun yang kalau itu kelihatan orang kita malu, tapi tidak masalah. Ini hati-hati, ini termasuk tidak menjaga hati. Kalau kita los, tidak kontrol lagi pas sendirian, berarti apa? Merusak hati. Kesalahan itu kan seperti teorinya Imam Ghazali kan, setiap kali satu kesalahan kita lakukan, satu ketidakpantasan, ketidakharusan kita jalankan, ada satu titik buram dalam hati kita, sadar apa enggak? Maka hati-hati, meskipun sendirian. Saya benci sama orang itu, tapi ya enggak saya tampilkan. Pas sendirian saja saya bayangkan wajahnya, tak tendangi, diwakili oleh bantal misalnya. Ini titik-titik loss. Hati-hati karena merusak hati. Ya mungkin secara sosial nama kita tidak rusak, tapi hati kita rusak. Karena kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan dan di-ACC oleh hati dan pikiran akan memburamkan hati. Jadi latihan menjaga hati meskipun sendirian. Yang kedua, jika bersama orang lain, jagalah lisan. Kalau ini sudah banyak yang menasehati di tema yang sama. Jadi kuncinya keselamatan bersama orang lain pertama-tama lisan kita. Biasanya kalau sudah akrab, sudah nyambung sama seseorang, itu lisan kita tidak kontrol lagi. Sering salah ngomong. Baik, kalau hari ini ngomong itu kan bisa dalam bentuk tulis lewat postingan-postingan medsos atau dalam bentuk yang lain. Video-video dan macam-macam. Ayo hati-hati, kalau tidak ada pentingnya tidak usah ngomong. Kalau tidak ada urgensinya tidak perlu menyampaikan apa-apa. Coba dihitung, seandainya saya tidak posting ini, ada kerusakan apa? Ada kehancuran apa? Atau tidak ada efeknya apa-apa, sekedar menunjukkan bahwa aku ini pinter, aku ini alim, aku ini tahu banyak wawasan. Mari kita hati-hati. Kecuali memang urgent, ini harus saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, orang akan salah memahami, orang akan tersesat, maka saya sampaikan. Dan tidak ada niat sedikit pun untuk aku memamerkan kebisaanku, kemampuanku. Dan aku sadar aku juga tidak selalu benar. Ini juga termasuk menjaga lisan. Yang ketiga termasuk menjaga lisan, jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Ini menjaga perut. Perut itu sering disimbolkan dengan nafsu. Kalau perut ini kita artikan nafsu, meja makan ini bisa kita artikan dunia. Diartikan letterlek juga boleh, diartikan majasi sebagai nafsu dan dunia juga boleh.
Kalau kita di meja makan tidak menjaga perut, biasanya efeknya individual dan sosial. Dan juga mungkin vertikal, ada religiusnya. Individual apa? Sakit. Kalau makan kita tidak kontrol, sakit. Hari ini penyakit-penyakit berat itu kan banyak yang awalnya karena makan yang tidak kontrol. Secara sosial apa? Kehormatan. Orang yang tidak bisa menjaga perilaku makannya di meja makan itu secara sosial biasanya dianggap tidak sopan, dianggap tidak etis, tidak beradab, tidak berakhlak. Kalau orang Jawa menyebutnya geragas, rakus, tidak pantas untuk dilihat. Jadi secara etik, estetik, bahkan logis, ini keliru. Maka ini maknanya dalam nasihat wahyu dari Allah kepada Nabi Isa ini. Jadi jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Yo secara vertikal hubungannya dengan agama, dengan Allah, yo pastinya Allah tidak ridho, tidak berkenan dengan kelakuan yang tidak menjaga diri, termasuk menjaga perut. Makanya Al-Quran itu kalau tentang makan, kalimat terakhirnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu merusak semuanya. Dan yang keempat, jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Karena mata ini sumber banyak masalah. Melihat yang tidak harus dilihat, sumber masalah. Mata hanya bisa sampai yang kelihatan saja, yang tidak kelihatan susah kalau hanya pakai mata. Maka mata sering jadi sumber fitnah. Melihat orang berdua, laki-laki dan perempuan, terus wah ini mesti melakukan yang dilarang agama, padahal kita tidak ngerti aslinya. Awalnya dari mana? Hanya melihat mata saja, berawal dari pandangan saja. Jadi kalau engkau di luar, kalau bisa jagalah matamu. Jangan mengobral pandangan. Kuatirnya melihat yang tidak harus dilihat. Kuatirnya salah memahami sehingga muncul fitnah-fitnah. Menjaga mata kalau konteksnya hari ini, ya jangan membaca yang tidak seharusnya dibaca. Tidak ada manfaatnya sama sekali kalau dibaca. Lewat medsos, lewat dunia maya, lewat internet. Jadi kemampuan menjaga mata hari ini penting. Ini diantara kemampuan filter kita hari ini terhadap banjir informasi, banjir IT. Oke, 4 hal ini, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perut, menjaga mata, sumber kita selamat dunia dan akhirat. Nah, yuk mulai latihan ya. Pelan-pelan dari yang fisik dulu, diawali dari mata dulu, tundukkan pandangan, diawali dari perut, kemudian menjaga makan, menjaga adab, kemudian mulut, jangan mengobral kata, apalagi melakukan maksiat-maksiat mulut, dan yang terakhir hati. Nah, hati ini kuncinya hidup. Hati rusak berarti hidup rusak. Karena kuncinya hidup itu qalb. Ala wahyal qalb. Kalau dia rusak, kita rusak. Kalau dia baik, kita baik. Oke, ini di antara nasihatnya Imam Ahmad.